Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan karena nggak tahu ya kalian nonton kapan, sampai ketemu lagi di channel Pakar Buncit yang sebentar lagi bakalan gua ganti kayaknya nama channelnya jadi nama gua ya. Karena Pakar Buncit itu kayaknya algoritmanya tuh lebih ke olahraga ya. Jadi untuk kayak diet segala macem. Sedangkan ini kayak ngevlog ya. Dan gua ada ngobrol-ngobrol juga sih. Oh ya, back to topic dulu. Jadi video kali ini motor vlogan lagi, lebih ke klarifikasi ya, karena gue udah upload satu episode tuh yang Tangerang Purwokerto ya. Itu ada kesalahan ya di audionya, jadi pada bilang katanya audionya cuma bunyinya dari kiri. Nah ternyata mic gue itu bermasalah ya, mic yang gue bawa. Itulah kenapa harus bawa serep ya, ternyata mic gue bermasalah. Dan pas gue cek semua tuh mulai dari Bandung tapi dari Tangerang juga udah mulai aneh sih. Gue denger itu sampai ke Bali, Nusa Penida, sampai balik lagi suaranya dari kiri semua. Jadi gue putuskan untuk nggak jadi gue upload karena lanjut. Jadi gue putuskan untuk nggak jadi gue upload karena masalah audio ya. Coba nggak apa-apa, itu karena gue juga istilahnya itu kayak cek ombak ya, gimana. Ternyata peminatnya oke juga ya. Untuk motovlog sendiri kayak time watch-nya itu lumayan tinggi ya kalau motovlog, mungkin karena durasinya juga cukup panjang ya. Jadi orang nonton walaupun dicepet-cepetin ya kena lah hampir 5-10 menit. Itu lumayan banget ya menurut gua, ketimbang video yang durasinya cuma 10 menit 15 menit ya. Dan update dulu ya, untuk gua sekarang ini mau main ke daerah BSD. Gua ada di Tangerang Kota. Rencananya nanti mau ke gereja, mau beribadah dan makan di daerah sana. Jadi ini perjalanan. Nah, ini kondisi gua sekarang ini 1 bulan ya kurang lebih ya, dari terakhir touring jauh itu ya. Dampak ke gua itu lumayan ya, basiannya kayak habit bangunnya semua masih sampai 2 minggu ke depan tuh masih ngikutin pas touring ya. Jadi gue pas touring tuh pasti bangun jam 5 ya. Mungkin karena tidurnya itu kayak di hostel, mereka tuh jam 5 tuh udah pada siap-siap untuk entah mau ada yang aktivitas apa gitu. Ada yang ngejar kereta juga, ada yang cuma transit ya. Jadi mau nggak mau gue bangun, dan jam 8 tuh gue biasanya udah aktivitas tuh, udah jalan menuju kota selanjutnya gitu. Lebih ke situ ya, masih ke bawah selama 2 minggu depan pas gue udah balik. Dan untuk pantat sendiri kayaknya kedepannya gue harus beli sesuatu yang lebih empuk dah. Karena tapi sekarang udah sembuh sih, karena gue ngalamin wasir ya, bukan diare ya, kayak ambeien ya. Cuma ternyata ada level-level ya. Gue tuh masih bisa, yang sampai sekarang udah sembuh sih, masih bisa masuk lagi. Itu kayaknya sih gara-gara entah jalan gua terlalu banyak apa
karena gua duduknya terlalu lama dah antara itu dua dah. Soalnya dulu gua sekitar tahun 2016 atau 2017 pernah kayak gini juga, pernah wasir gini juga, sembuh lagi. Dan itu turun dari naik gunung gua. Waktu itu gua ke Gunung Gede ya, ada ke Gunung Gede. Gua sama tuh pas nyampe bawah boker di base camp, keluar tuh gue kaget tuh ya, tapi nggak lama ya sembuh. Nah ini keulang lagi. Jadi antara gue terlalu banyak jalan, karena gue kan kayak contoh di kota A gue dapat 2 hari nih, kayak kemarin di Bali dapat 3 hari gue kemana-mana ya jalan, karena gue bosen juga kan naik motor gitu. Terus di Semarang gue juga sekitar 3 hari juga ya, gue explore kota lama segala macem. Nah, itu jalan tuh, jadi sekali jalan bisa 10.000 20.000 langkah ya, dan duduknya juga bisa 10 jam, 8 sampai 10 jam. Jadi ntar kedepannya gue mungkin kalau emang pergi lagi, dan gue akan pergi lagi sih. Nah dari kemarin yang pergi itu budget yang gue keluarin cukup ngelos ya dari perkiraannya. Gue pikir hitungan kasar tuh paling habis ya 2,5 juta sampai 3 juta lah. Ternyata kemarin gue tuh nyampe hampir 5 juta ya, 4 juta 800-an. Dan kalian tahu nggak, budget terbesar tuh ada di mana? Di makan sama Indomaret ternyata. Nah ntar kedepannya kayak detail-detail gini, kalau gue nggak pergi kan gue nggak tahu. Nah gue bawa tumbler harus deh tuh yang bisa tahan dingin atau tahan panas yang 7-8 jam. Nah jadi gue tuh kemarin salahnya gue boros gue kan ngantuk, jadi gue hajar di kopi susu tuh latte. Nah gue beli, biasanya gue paling demen di Point sih, kalau nggak Point Bean Spot lah. Tapi gue paling doyan Point sih, Point Cafe dari Indomaret tuh. Latte-nya enak, 25.000 ya. Nah itu gue sehari bisa ngopi 3-4 gelas ya. Nah itu pun tapi gue nggak semuain, kadang gue taruh nih di motor sini nih. Nah nanti gue minum, kadang masih sisa setengah lupa diminum, tapi udah nggak dingin, udah rada nggak enak, gue buang gitu. Nah nanti kedepannya kalau gue pergi lagi, gue bawa tumbler yang emang nahan panas tuh, yang agak bagusan. Jadi kopinya gue pindahin dah ke tumbler, jadi gue rilis tuh minumnya pelan-pelan kayak gitu. Itu yang gue pelajarin pertama, biar nggak terlalu boros, karena lumayan ya kemarin budget Indomaret kalau gue hitung-hitung 25, 3 kali 4 kali ngopi ya udah 100.000 sampai 75. Gue pergi kemarin 15 hari ya gue hitung-hitung hampir 1 juta ya buat Indomaret doang. Nah bocornya di situ. Terus gue juga makan nggak terkontrol, kadang ada beberapa yang emang zonk, udah mahal zonk lagi nggak enak gitu. Jadi gue udah mulai dari sekarang udah ngelisin kalau di kota ini kan gue makan sehari 3-2 kali lah, paling sering 2 lah. Gue kemarin tuh sengaja ngikat budgetnya tuh dari makanan. Jadi gue kemarin ada intermittent fasting juga, jadi gue pagi kadang nggak sarapan. Terus tapi kalau badan gue emang nggak enak hari itu, gue makan 2-3 kali gitu. Ternyata gue udah pelajarin, akhirnya gue udah save-savein tuh di Google Map. Jadi kalau nyampe kota ini gue harus makan apa. Jadi gue udah terstruktur tuh. Nah dan rutenya juga gue udah tahu. Kemarin gue lewat selatan tuh, jadi lewat bawah tuh gue ke Bogor, ke Bandung, ke Jogja ya, Malang, lewat bawah lah intinya. Nah
view-nya bagus, cuma di situ tuh nggak bisa ngebut karena dia kelok-kelok jalannya dan naik turun gunung kan. Nah nanti kalau gue emang pergi lagi, gue lagi nyari waktu dan nyiapin fisik dan mental juga ya, karena olahraga penting juga di touring jauh kayak gini ya. Tapi gue rencananya mau ke Lombok, kalau bisa ke Sumbawa sih, harus dah. Dan gue mau ke Gili, terus explore Lombok ya kalau bisa. Jadi gue bisa hampir sebulan kali nanti touringnya ya. Nah fisik segala macam ngumpulin, dan gue udah tahu nih, gue pergi bakalan dari utara dulu, Pantura, karena di situ tuh enak banget ternyata. Pokoknya kalau kalian jalan-jalannya ke Jawa naik mobil pribadi, kalau nggak bus apa, itu berasa banget dah. Ini agak politik dikit ya, soalnya dulu gue pernah ke Jawa lewat naik kendaraan pribadi tuh nggak seenak sekarang. Sekarang nggak tahu ya, apa karena emangnya pemerintahan Jokowi atau emangnya gubernurnya udah pada sadar kalau infrastruktur penting ya gitu. Wah pokoknya bener-bener oke banget tuh jalanan, nggak kayak dulu. Udah mulus, selatan mulus, utara mulus. Nah kelebihannya utara tuh jalanannya datar dan lurus, bener-bener lurus plong. Jadi di situ bisa gaspol tuh, yang estimasi di map 6 jam, kalau lewat Pantura bisa cuma 4 jam, karena ya udah ditarik. Karena gue berasa ya pas pulang tuh dari Semarang ke Jakarta di map tuh estimasi 7 jam setengah ya, tapi gue 4 jam setengah udah nyampe Jakarta gitu. Karena cuma bener-bener gue tarik 100, 110 lurus terus, udah enak banget, dan jalanannya tuh udah mulus banget gitu, jadi bisa digaspol. Nah rencana nanti perginya gue lewat Pantura, gue tetap stay di Semarang, di Surabaya, karena nggak mau terlalu diporsir juga. Gue udah tahu nih kondisi motor gue yang oke tuh cuma 250 sampai 300 kilo. Terus guanya juga enaknya badan di riding tuh sekitar 6 sampai 8 jam. Dan itu udah berhenti minimal 2 kali ya, 2 sampai 4 kali lah. Gue juga pernah berhenti sekali. Nah itu nggak enak banget tuh nantinya malamnya, kayak dari pinggangnya segala macem gitu. Nanti gue juga dari segi komunikasi gue udah pelajarin, update jalurnya segala macam, ngomongnya tuh yang bener-bener informasi buat kalian segala macam. Gue udah bener-bener nge-script lah ntar. Jadi emang template, tapi seenggaknya kalian tuh dapat sesuatu lah dari nonton video gue nanti yang touring selanjutnya gitu. Nanti gue juga bener-bener siapin. Nah terus kesalahan gue touring kemarin juga itu di bawaan gue terlalu banyak. Kayaknya menurut gue ya, baju itu cukup dah, kayak cuma 4 potong atau 5 potong tuh cukup. Kemarin tuh gue bawa bener-bener sampai 10 potong lah bajunya, celananya sampai 4. Itu kebanyakan, bener-bener berat jadinya. Nah ntar nextnya juga pun gue mau bawa laptop, maka ini gue lagi nyari-nyari laptop deh yang emang sesuai budget, yang emang bisa buat ngedit ya. Jadi nanti planningnya tuh biar bener-bener masih fresh banget. Begitu nyampe penginapan nanti malamnya gue ngedit yang dari siang gitu, kayak gitu. Jadi enak tuh, terstruktur jadinya, nggak kayak gini nih. Gue bingung begitu kemarin ngeditnya, aduh kok ini videonya dari mana ya, udah lupa gitu. Soalnya udah keburu 15 hari kan.
kekumpul semua, dan banyak beberapa ya ada yang gue hapus-hapusin juga karena memorinya nggak muat ternyata. Nggak bisa jadinya, ntar atau 2 hari sekali baru diedit, kayak gitu-gitulah pokoknya. Lebih enak. Terus kesalahan gue berikutnya, pertama tumbler, kedua bawaan baju terlalu banyak. Nah, ternyata setelah gue pelajarin cara kita ngegas pun nentuin anggaran BBM kita, guys. Ya jadi serba salah. Kalau nah ini gue udah perhatiin nih, kalau motor gue itu setiap 120 kilo itu 40.000 gue ngisi ya. 12 kilo. Oh iya, 12 kilo. Setiap 12 kilo ya. Apa 120 ya? Oh, 100, benar. Sorry, 110 itu 40.000. Jadi kemarin tuh BBM gue tuh kan gue nyampe 3.500 kilo total ya. Udah keliling-keliling tuh. Bali, Nusa Penida segala macem ya. Sampai balik lagi ke Jakarta tuh 3.600 kilo udah. Dan setiap 110, pokoknya gue habis bensin itu sekitar 1,5 jutaan untuk bensin aja tuh. Udah pulang udah Tangerang, Bali, Nusa Penida, balik lagi ke Tangerang, segituan. Nah, anggaran bocor gue tuh ada di makan, yang banyak zong, dan gue nggak tahu di kota ini harus makan apa. Jadi gue tuh mesennya tuh dari kalau nggak Gojek, Grab, kayak gitu-gitu udah. Nah nanti kedepannya gue udah pelajarin nih, gue bakalan udah research juga. Jadi di kota ini gue makan apa gitu. Jadi lebih terstruktur lah istilahnya, kayak gitu. Nah terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu doang. Sama kan gue pas di ferry di Nusa Penida tuh ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang touring juga bawa mamanya tuh naik NMAX sih. Cuma dia lebih gila lagi, dia sebulan pasti sekali dia keliling. Dia udah nyampe ke Labuan Bajo, malah naik motor ke Labuan Bajo. Dia bilang budgetnya bisa 5 juta soalnya ferry, mondar-mandir ferinya aja udah 2 juta sendiri katanya. Dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Lombok ke Sumbawa ke Labuan Bajonya, terus balik lagi ke Pulau Jawa tuh udah 2 juta katanya. Dan dari Sumbawa ke Bajonya itu seminggu cuma ada sekali sampai 2 kali, jadi harus pas harinya. Kayak gitu-gitu dia cerita. Nah ternyata gua harus bawa tubeless karena kita nggak pernah tahu bahwa sedia payung sebelum hujan ya, kayak gitu. Cuma kemarin gue mikir kayak di pom bensin kan sekarang udah nggak kayak dulu ya. Di pom bensin tuh ada apa sih yang isi nitrogen, nah di situ udah ada ini dah. Nah paling nanti gue mikir ketimbang gue bawa begituan, bawa tubeless gitu, nah bannya mau gue lumurin cairan tuh di Planet Ban. Kan ada tuh yang kalau seenggaknya ketusuk masih bisa nahan dulu. Nah nanti tinggal cari pom bensin baru tubeless di sono. Menurut gue lebih efektifan kayak gitu sih. Tapi entah, nggak tahu ya kalian gimana. Coba yang emang anak-anak touring boleh di sharing dah tentang tubeless ini. Efektifan mana bawa tubeless sendiri apa yang tadi gue jabarin itu. Nah terus besok, nah sama gue kemarin box gue untung ya, emang harus doa dulu ya, perlindungannya tuh luar biasa ya. Kan gue mau motor gue pakai box ya buat naruh beberapa barang. Ada beberapa barang yang menurut gue nggak kepake yang gue bawa ya, kayak gue bawa tenda. Gue pikir kalau nggak dapat penginapan mau nenda, ternyata penginapan tuh banyak, tenang aja ya. Terus gue bawa kompor sendiri, bawa
bawa ini, bawa muk, bawa kompor ultralight gitu-gitulah. Itu nggak kepake semua, bangku lipat juga nggak kepake ya. Banyak barang-barang yang gue bawa tuh nggak kepake. Nanti mungkin kedepannya mesti udah tahu nih yang harus dibawa, yang nggak harus dibawa gitu. Mungkin kayak gitu aja ya guys, biar nggak kepanjangan juga. Sama harus pinter-pinter juga nih yang milih penginapan juga. Ada beberapa gue yang zong tuh, kayak di Jogja gue zong tuh karena ngarah murah doang ya. Ternyata tetap ya harus bener-bener dilihat dari YouTube ya, yang emang orang-orang touring ya, yang kayaknya asik. Nah, tunggu, kayaknya begitu aja sih kemarin. Sama helm sih, gue sih helm sama jaket gue kemarin kendala tuh. Kayaknya gue pakai windbreaker cukup dah kalau untuk nanti touring, karena tapi plus minus sih, kalau pas lewat selatan enak pakai jaket gue tuh, nggak dingin. Cuma kayaknya lemak gue juga banyak ya, untuk toleransi gue terhadap dingin gue cukup tinggi ya kayaknya. Jadi nanti kalau emang pergi lagi pun gue bakalan pakainya tuh windbreaker sih, yang tipis-tipis aja lah, nggak usah jaket touring lah. Sama helm juga, helm gue kemarin kan pakai yang full face ya, itu ribet ya. Jadi kalau emang untuk gue kan kayak ausnya tuh cepet ya, kayak dikit-dikit tuh aus ya. Jadi kayaknya pakai helm half face aja deh ntar kalau emang pergi lagi. Kemarin pakai full face tuh kayak gue kalau mau minum mesti copot dulu segala macem, mesti berhenti gitu. Kayak kurang efisien lah gitu. Kalau half face kan tinggal buka kaca ya udah minum pas lampu merah kan, apa bisa sekalian langsung water break di lampu merah ya, minum di situ. Lebih ke begituan sih. Malah gue ada kepikiran mau pakai ini ya, mau pakai bawa water bladder ya, gue taruh aja di punggung, pakai selang langsung. Jadi begitu mau minum udah langsung sedot-sedot doang ya. Tadi ya kepikirannya, sampai kepikiran ke situ ya, biar emang kalau bisa sih jangan berhenti-berhenti. Cuma ya balik lagi, namanya touring tuh ini ya, kayak nikmatin perjalanan. Cuma tetap aja ya, kalau udah deket-deket, apalagi udah jalan arah pulang tuh kayak mau cepet sampai gitu, entah kenapa. Kalau pergi masih ngeliat-ngeliat. Sama manajemen waktu sih penting itu. Apalagi kayak gue kemarin pemula ya, gue bener-bener nggak tahu soal jarak, nggak tahu soal estimasi waktu segala macem ya. Jalur juga buta. Gue pas nyampe sebelum ke Purwokerto tuh, aduh lewatin itu, gue inget banget jalurnya tuh ada di Nesijas ya, yang kota hilang itu ya, kota yang nggak kelihatan itu ya. Dan nyampe situ mapnya langsung rusak lagi, masuk hutan gitu. Aduh,
gelap, bener-bener nggak ada kendaraan, nggak ada, gue sendirian doang di situ. Udah bener-bener mau nangis, gila, bener-bener akhirnya kapok ya gue di situ. Nyampe situ sekitar jam 8 sampai jam 9 ya. Wah, pokoknya kalau touring nggak tahu jalannya tuh udah jangan coba-coba dah, apalagi lewat selatan ya. Udah manajemen waktu, kalau bisa nyampe di tujuan tuh harus sebelum maghrib, kalau nggak semalam-malamnya tuh jam 7 lah gitu. Jangan kayak kemarin gue jam 9 nyampe di hutan situ, waduh, akhirnya setengah 11 ya, jam 10 setengah 11 baru nyampe di Purwokerto. Waduh, itu ini sih akhirnya di situ gue putusin mendingan bangun lebih pagi, potong istirahat, yang penting nyampe penginapan tuh sore dah udah. Jadi enak, udah bisa rebahan segala macem ya. Udah enak banget jadi ya. Itu gue kalau suara-suara motor-motor gitu udah rada trauma ya, soalnya pernah di BSD sini pernah ketabrak dari belakang ya pas pakai PCX ya. Oke lah guys, gitu aja videonya. Semoga kalian terhibur sama tips-tipsnya. Ditunggu aja touring berikutnya, dan kayaknya antara gua hapus atau udah gue biarin aja itu yang Tangerang Purwokerto ya, karena suaranya juga rusak. Nanti dalam waktu dekat inilah kayaknya lebaran nih, tapi macet gak ya? Ya pokoknya antara habis lebaran atau Mei atau Juni Juli, kayaknya Mei sih ya. Gue bakalan, karena Juni Juli kan liburan anak sekolah ya kalau nggak salah ya. Mei juga udah enak ya, kayak kemarin juga gue pergi cuaca kurang mendukung, nggak, hujan terus ya. Jadi gitu aja.